Halo Aries, single couple, ini adalah asmara secara general, tentu saja tidak akan resonate dengan seluruh kalian. Oke. Baiklah, mari kita mulai. Saya akan meletakkan tebaran atas dan bawah. Silakan kalian sendiri yang sesuaikan di mana posisi kalian berada. Oke. Saya akan mulai dengan couple, kemudian untuk kalian single, atau dibalik saja ya. Kita mulai dari yang single dahulu, oke? Ya, kemudian couple. Karena couple tebarannya akan lebih banyak, sedangkan yang single saya hanya menggunakan 5 kartu. Baiklah. Untuk Aries yang single di sini. Four of Cups. Oke. Ada perasaan jenuh kali ya di sini dengan sebuah situasi, atau karena sendiri jadi tidak ada teman berbicara dengan dalam konteks yang dekat, teman curhat atau semacamnya, sehingga boleh dibilang jenuh dengan dalam kesendirian atau seperti apa. Dan di sini tampak ada The Tower. So, boleh dibilang mungkin beberapa dari kalian seperti hancur hati, seperti merasa tidak dicintai, seperti merasa, mungkin beberapa dari kalian menyukai seseorang, namun dalam hati juga galau, apakah dia pun memiliki perasaan yang sama dengan kalian atau seperti apa di sini. Ya, di sini ada Two of Pentacles. So, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa beberapa dari kalian mungkin ada sedang mendekati seseorang namun tidak mendapatkan respon yang sama, seperti itu. Jadi seperti tidak dicintai, usahanya tidak dihargai. Padahal sudah sangat bersemangat kembali tampaknya di sini. Oke. Sudah menunjukkan keseriusan, sudah memberikan perhatian seperti apa yang seharusnya jika kita sedang mendekati seseorang, tapi tampaknya kamu merasa diabaikan di sini, merasa tidak dihargai di sini, ya. Ini yang mungkin beberapa dari kalian sedang rasakan. Four of Cups di sini, sebuah yang merasa tidak dihargai. Oke, Eight of Pentacles, sudah berusaha mengerti, sudah berusaha memahami, namun sorry to say, mungkin kamu di reject semacam itu. Oke. Ya. Four of Pentacles di sini. Oke, pada akhirnya mungkin kamu hanya memilih diam dan simpan dalam hati segala usaha dan kekecewaan kamu tersebut. Tampaknya di sini kamu akan memilih mundur yang saya rasa. Iya. Dan di sini mungkin kamu berhubungan dengan earth sign yang mungkin ada perbedaan saya rasa di sini kalian cukup ada perbedaan cara pola pikir, perbedaan style, mungkin seperti itu. Itu yang membuat kamu menyukai dia, namun karena kalian kamu bukan tipenya, ya boleh dibilang seperti itu. Jadi dia juga tidak memberikan tanggapan yang sama terhadap kamu di sini. Beda tipe. Kamu bukan tipe dia, sorry to say. Mungkin mudahnya seperti itu. Okay, jadi di sini mungkin kamu tidak perlu merasa tidak dihargai, tidak dicintai, tidak diterima karena kamu A, B, C, D, E, F, G, karena kamu buruk, karena kamu tidak cantik, tidak tampan, tidak kaya, dan sebagainya. Mengingat di sini juga ada lambang-lambang soal keuangan, bisa juga karena kamu merasa
ter-reject karena soal ekonomi atau berhubungan dengan keuangan, di mana sebenarnya kamu sudah melakukan hal yang terbaik untuk mendekati melakukan sesuatu terhadap orang tersebut. No, tampaknya masalahnya tidak seperti itu. Tampaknya di sini kamu memang bukan tipenya. Oke, bukan kesalahan kamu pula di sini. Kamu menyukai seseorang, cinta tidak bisa dikendalikan, tapi memang mungkin kalian kalian tidak berjodoh semacam itu. Oke. Beda energi, beda pola pikir, beda, ya bisa juga memang mungkin beda, ya ada perbedaan yang cukup sehingga membuat kamu bukan tipenya. Itu yang paling signifikan di sini. Okay. Tidak perlu merasa bersalah, terabaikan, dicintai dan lain sebagainya. Karena memang di sini kalian tidak berjodoh dan ya tidak sejalan dan lain sebagainya tadi. Okay. Untuk Aries yang single di sini. Ya, sudah bersemangat melakukan yang terbaik, tapi memang kamu bukan tipenya. Mungkin gambarannya seperti itu. So, jenuh terhadap situasi. It's okay, jadikan pengalaman. Baiklah, kita ganti kartu saja untuk kalian yang bottom of the deck-nya apa di sini. Temperance, ya, sebuah penerimaan. So, berlapang dadalah dengan situasi yang mungkin yang saya sampaikan tadi jika resonate dengan Anda di sini. Oke, temperance, sebuah penerimaan bahwa memang harus diterima, kamu tidak bisa berjalan dengan dia karena ya hal-hal tersebut tadi. Tidak perlu merasa kecil hati. Memang kalian belum berjodoh. Baiklah, untuk couple di sini. Sorry. Oops. Saya akan letakkan atas dan bawah. Kalian silahkan sesuaikan sendiri di mana posisi berada. Oke. Temperance pula di sini. Apakah banyak dari Aries yang mungkin saat ini sedang dipenuhi oleh suasana hati yang galau? Oke, ini baiklah. Temperance, Prince of Swords, King of Swords. Oh, Sword and Sword. Four of Cup again. Ada kejenuhan di sini orang yang di atas. Three of Cup. Baiklah. Tampaknya sedang berhubungan dengan seseorang yang kekanak-kanakan mungkin beberapa dari kalian di sini. Segala masukan dari orang yang ada di atas terhadap orang yang ada di bawah tampaknya hanya masuk kiri dan keluar kanan. Itu yang membuat orang yang ada di atas ini jenuh dalam hubungannya. Dia merasa tidak didengarkan, dia merasa diabaikan, dia merasa disepelekan. Segala nasihatnya hanya masuk kiri keluar kanan, segala masukannya hanya lewat seperti angin oleh orang yang ada di bawah. Orang yang di bawah ini tampaknya memang seseorang yang manja, seseorang yang kurang dewasa, seseorang pula yang mungkin mudah tergoda, mudah terpeleset,
baik dalam hal urusan asmara atau seperti apa. Maksud saya seperti apa lainnya, mungkin dia mudah tergoda oleh ajakan-ajakan dari teman-temannya, diajak ke sana, ayo, diajak kemari, ayo, diajak begini, oke, tanpa mungkin melakukan komunikasi dengan orang yang dia di atas dahulu, tanpa mungkin meminta izin kepada orang yang ada di atas dahulu jika ini sudah berhubungan dengan sebuah pernikahan. Ya, itu yang saya maksudkan, orang yang ada di bawah ini masih kekanak-kanakan dan lain sebagainya tadi. Mungkin walaupun sudah memiliki pasangan masih suka dugem, I'm sorry to say, di luar pekerjaan. Jadi memang masih suka kesana kemari bersama teman-teman. Ya, dan itu juga tidak jarang mungkin dia bisa melakukan perselingkuhan di luar sana. Yang di atas ini membuat orang yang ada di atas ini lelah dengan sikap kekanak-kanakan dan lain sebagainya tadi yang dimiliki oleh orang yang ada di bawah. Sedangkan orang yang ada di atas ini menginginkan sebuah keseriusan dalam hubungan. Dalam posisi yang selama ini masih bisa selalu mengimbangi, masih bisa mencoba untuk mengerti bahwa orang yang ada di bawah ini kekanak-kanakan dan lain sebagainya. Masih coba untuk memaafkan jika orang yang ada di bawah ini melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan dalam mereka yang sudah berpasangan, entah berpacaran ataupun terlebih sudah menikah, semacam itu. Oke, ya, tampak kejenuhan dalam hubungan oleh orang yang ada di atas ini. Jikapun saat ini mungkin dia melakukan jeda, jikapun saat ini dia sedang menghilang atau mungkin dihubungi sulit atau seperti apa, saya tidak melihat di sini bahwa dia sedang melakukan perselingkuhan atau mungkin ada orang lain di seberang sana yang dia tetap men-stalking kamu, dia tetap memperhatikan kamu dengan caranya saat ini. Oke, bukan dia meninggalkan kamu, tidak. Dia hanya sedang jenuh dengan situasi yang selalu terjadi. Mungkin di sini selalu berulang, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Orang di atas memberikan masukan, hanya masuk kiri, keluar kanan, karena ada the Wheel of Fortune di sini. Menggambarkan bahwa ini adalah sesuatu yang selalu berulang. Jadi masukan tidak didengarkan, dan begitu, dan selalu demikian. Oke. Kalaupun mungkin dia melakukan orang yang ada di bawah ini mungkin awalnya mungkin dia masih terkadang mungkin masih meminta izin kepada orang yang ada di bawah. Bisa jadi karena orang yang ada di atas, orang yang ada di bawah ini mungkin terkadang, seandainya ini sebagai contoh, pergi bersama teman-temannya, terkadang mungkin masih minta izin kepada orang yang ada di atas. Namun karena orang yang ada di atas ini mungkin lama-lama bete, karena masukannya tidak didengarkan, hendaknya mungkin dikurangi atau masukan lainnya, justru orang yang ada di bawah ini bukannya semakin memperbaiki, tapi justru mungkin pergi dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak minta izin atau lain sebagainya, melakukan segala sesuatu dengan sembunyi-sembunyi. Dia pikir orang yang ada di atas ini tidak tahu. Bukan seperti itu. Orang yang di atas ini juga sebenarnya memperhatikan, bukan orang yang menutup mata terhadap orang yang ada di bawah, walaupun sudah disakiti, walaupun mungkin pernah ada pengkhianatan di tengah sini yang dilakukan oleh orang yang ada di bawah. Tidak, dia tidak menutup mata, dia pun masih stalking, dia pun memperhatikan, bukannya tidak tahu segala apa yang dilakukan oleh mereka yang ada di bawah ini. Oke, hanya saja dia memilih diam, memilih memperhatikan untuk saat ini. Tapi di sini sudah ada gambaran bahwa dia jenuh terhadap
situasi tersebut, hubungan ini. Oke. Karena tidak ada perubahan di sini terhadap orang yang ada di bawah atas sikap-sikapnya. Di sini ada the devil. Oke. Selain ada kejenuhan di sini, dia pun seperti hubungan ini adalah hubungan yang menyiksa. Hubungan yang boleh dibilang memang ada perasaan cinta, tapi cinta yang menyiksa. Karena di sini tampaknya ada pola pikir yang tidak seimbang. Yang atas serius, yang atas dewasa, sedangkan tidak demikian dengan mereka yang ada di bawah, pasangannya dalam hal ini. Okay. Cinta, iya cinta. Tapi dia cukup tersiksa pula dengan hubungan seperti ini yang tidak balance. Dia yang berusaha mengalah dan dia yang berusaha selalu mengerti. Oke. Di situ ada King of Swords, seseorang yang cukup teliti di sini. Ya. Oh, sorry. King of Swords dan Eight of Cup di sana. So, sebagai masukan, sebagai warning, mungkin memang hubungan ini saat ini masih bisa bertahan. Namun tidak menutup kemungkinan di mana mungkin dia mencapai titik jenuhnya. So, saat ini mungkin dia sedang diam, masih diam, tapi bisa jadi dia sedang merencanakan sesuatu. Seseorang meninggalkan yang lainnya. Bisa juga saat ini sedang dia memikirkan apakah sebaiknya jeda. Terlebih saat ini sedang no komunikasi, bisa jadi jika di bawah ini tidak ada perbaikan, ya akan benar-benar berpisah. Oke. Itu gambaran untuk orang yang ada di atas. Jika tidak ada perbaikan dalam hubungan, mengingat memang dia sudah lelah, saat ini mungkin memilih jeda, memilih break, masih seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan akan benar-benar berpisah. Ya, sebagai masukan untuk kalian yang resonate di sini. Oke. Wheel of Fortune. Di sini pula tampaknya memang orang yang ada di bawah juga untuk membiayai kesenangannya kah, membiayai, ya, ada pengeluaran pula yang cukup besar tampaknya dikeluarkan oleh orang yang ada di bawah untuk dia bersenang-senang atau melakukan kegiatan-kegiatannya. Ya, pergi bersama teman-temannya untuk shopping, untuk makan, untuk melakukan hal-hal yang lainnya. Di sini tampaknya juga ada biaya yang cukup besar yang ya untuk menopang gaya hidupnya semacam itu. Jika ini adalah hubungan suami istri, entahlah apakah yang orang yang ada di bawah ini memang seorang yang pekerja juga, bisa menghasilkan uang sendiri dan dia pergunakan sendiri, it's okay, tapi mungkin mengingat sudah berpasangan, ya ada baiknya bagi kalian yang bagi orang yang ada di bawah ini mungkin setidaknya mendengar masukan dari orang yang ada di atas, seandainya masih menginginkan hubungan ini berjalan. Okay. Jika orang yang ada di bawah ini tetap menutup telinga, maka hal tersebutlah seperti sudah saya katakan tadi, dengan adanya Eight of
cup di atas sana. Seseorang yang meninggalkan lainnya. Oke. Baiklah. Terlebih mungkin jika ini hubungan suami istri, ya, orang yang ada di bawah ini termasuk mereka-mereka yang menghambur-hamburkan uang, so tentu saja membuat orang yang ada di atas tersiksa. Atau bagaimana? Okay. Dia merasa hubungan ini hanya justru mungkin orang yang ada di atas ini bisa jadi hanya merasa dimanfaatkan secara keuangan. Hubungan toxic relationship. Semacam itu. Okay. Ya. Baiklah. Untuk kalian yang mungkin resonate, ini sebagai masukan. So, orang yang di bawah ini semoga lebih tahu harus melakukan apa jika masih ingin bersama dengan mereka yang ada di atas. Oke. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.